Baik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum minggu kedua ini, kita lanjutkan dengan tema yang sama, yaitu dengan upaya pemberantasan korupsi. Sebenarnya bangsa kita ini sudah cukup banyak lah ya lembaga, sudah cukup memadai lembaga pencegahan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, mulai dari kepolisian, Kejaksaan Agung, kemudian KPK yang terakhir, termasuk pangkat hukum yang begitu banyak sebenarnya. Ya, sudah lama kita lakukan upaya pencegahan itu. Ya, sistem sudah dibangun. Namun demikian, tindak pidana korupsi ini masih uh, masif ya, masih sangat masif, masih berjalan terus dan berkejar-kejaran ya. Kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi ini sebenarnya kalau kita mempelajari tentu ada tiga tahap lah ya. Mulai dari actionnya, ada tindakan untuk curang. Ya, namanya curang sudah pasti ada dimulai dengan niat. Karena niat dan ada kesempatan, baru dia beraksi. Tidak ada kecurangan itu berlangsung beraksi. Ya, koruptor, maling, dan tindak kejahatan yang lain pasti sudah ada niat. Oh, saya mau melakukan tindak kejahatan gitu ya. Sudah ada niat. Kemudian kan ada kesempatan juga. Ya, kalau ada punya kesempatan tidak mungkin. Ya, nah biasanya kecurangan itu mencakup dalam tiga tahap ya, tiga langkah. Yaitu pertama adalah tindakan, ada action. Tidak bisa disebut sebagai tindak kejahatan kalau belum ada aksi. Niat saja tidak cukup. Kesempatan saja tidak cukup. Paham ya? Jadi ada action, the X ya. Ada tindakan pelanggaran yang telah dia lakukan. Yang kedua, apa karena itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang curang, yang culas, tentu secara naluri ya pasti akan menyembunyikan tindak kecurangan apapun saudara sekalian. Pasti berupaya untuk menyembunyikan, the concealment ya. Pasti menyembunyikan. Karena secara kodrat sebenarnya seseorang sudah tahu ini menyimpang. Tidak ada tindak kejahatan karena ketidaktahuan. Kalau ketidaktahuan memang ada penyimpangan tanpa dilakukan sengaja. Beda lagi ceritanya. Kesalahan dan misalkan dalam pencatatan keuangan. Tetapi tidak disengaja. Sehingga terjadi selisih. Tetapi ada upaya untuk perbaikan. Tetapi ini memang tidak kejahatan yang dilakukan secara terencana, ya, apalagi secara masif, pasti disembunyikan. Nggak ada orang korupsi itu mau secara terbuka, saya ini hasil korupsi. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Pasti disembunyikan. Ya. Kemudian, kalau sudah disembunyikan, bagaimana supaya orang tidak tahu? Gimana caranya? Di conversion. Dirubah. Bisa dirubah dari harta hak miliknya. Bisa dirubah karena tempat. Ya. Bisa juga kombinasi. Terlalu banyak ya. Para koruptor itu sudah melakukan hal itu. Dan begitu rapi sekali.
Hasil korupsinya diatasnamakan istrinya, anaknya, bahkan sopirnya, pembantunya sekali. Dia belikan dalam bentuk tanah, bangunan, usaha sekalipun, pabrik, showroom mobil, tapi tidak pernah berbatas nama yang bersangkutan. Makanya tidak heran seorang pembantu, seorang sopir, ya, seseorang sopir pribadi, ya, pejabat itu yang memiliki harta kekayaan bisa miliaran karena memang di, di dengan menggunakan identitas sopir atau ART di situ ya, untuk dalam upaya untuk menutupi aibnya, untuk menutupi kejahatannya, dikonversi ya. Kalau itu nanti membeli showroom, kemudian showroom itu berkembang baik, membuka cabang di mana-mana, seakan-akan dia kaya bukan hasil korupsi, tetapi hasil usaha showroom mobil itu, ya. Kalau itu dilakukan, tindakan-tindakan tersebut ada upaya penyembunyian, disingit noh, ya, kemudian dikonversi, ya. Kalau itu tidak ketahuan, tidak tandus oleh aparat, oleh oleh inspektorat misalkan, atau BPKP, atau KPK sekalian, maka tentunya akan berulang kembali. Namanya maksiatan itu, kalau merasa aman dia akan mengulang kembali dan mengulang kembali, ya. Itulah tahapan-tahapan kejahatan. Kemudian biasanya kalau di dalam aparatur negara itu ada apa namanya, upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi itu dengan apa namanya, mengkategorikan kecurangan-kecurangan tersebut dalam 3 hal. Yang pertama, kecurangan laporan finansial, laporan keuangan, financial statement fraud. Ini yang sebagai bukti transaksi keuangan di situ. Yang kedua adalah penyalahgunakan aset, ya, banyak sekali kan, karena kewenangannya aset bisa digunakan untuk kepentingan pribadi dan seterusnya, bahkan bisa pindah tangan tuh, ya, ya. Jadi aset itu bisa di penghilangan aset, kemudian bisa pindah tangan dan seterusnya. Yang ketiga adalah korupsi. Nah, KPK dalam hal ini, ya, punya kewenangan untuk membuat LHKPN yang bertujuan untuk upaya mencegah ini supaya tidak terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara LHKPN, ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ya, sekarang sekalian, namanya pegawai negeri, LHKPN bukan hanya pejabat eselon saja, seluruh PNS wajib membuat LHKPN. Sebenarnya sih, kalau kita bukan pejabat, kalau saya pribadi, ngapain melaporkan? Toh juga tidak punya jabatan tertentu dan tidak punya peluang untuk korupsi. Sebenarnya begitu. Tapi sekarang peraturan mewajibkan seluruh PNS wajib membuat LHKPN. Nah,
Ya, apa dan bagaimana LHKPN? Ya, tolong ikuti video tersebut dalam apa namanya praktikum kali ini biar kalian paham apa dan bagaimana LHKPN. Kenapa itu diwajibkan? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Dan seterusnya. Ya. Kalian akan bisa menilai di sini, oh ternyata upaya langkah konkret telah lakukan ke KPK sudah cukup banyak sebenarnya. Sudah bersistem bagus lah. Dan jadi pertanyaan sekarang, kenapa korupsi masih jalan terus? Ya, itu masalah kita bersama. Baik, saya sekalian, untuk praktikum kali ini silahkan kalian ikuti video tersebut yang berdurasi cukup lama ya, biar kalian bisa memahami ya langkah-langkah konkret upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Oke, baik itu saja saya. Silahkan nanti kalian kerjakan ya untuk meresumi dan menyimpulkan apa sih intisari dari video tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.